وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pembatal-pembatal puasa. Ini tadi kan rukunnya itu kan menjauhi pembatalnya, kemudian mentaati rentang waktunya. Nah, pembatalnya apa? Makan, minum sengaja. Nggak sengaja, nggak batal. Jadi kamu misal karena Ramadan awal-awal, biasanya pagi sarapan gitu kan, buka tudung makan, kok ada makanan, buat sahur, buat kunyah-kunyah, buat telan gitu kan. Terus baru asik-asik makan, temanmu lewat, atau adikmu lewat, atau keluargamu lewat, lu kok makan? Emang nopo? Puasa, astagfirullah. Maka itu nggak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Apakah ya dengan pasangannya ataukah tidak? Ya, cara wedus kosot gitu kan, maka itu ya membatalkan puasa. Ya, jadi jangan coba-coba. Kemudian yang ketiga, nanti bedanya kalau ini dilakukan dengan istrinya, maka itu kena kafarat. Kalau sendiri gak kena kafarat, tapi puasanya batal. Selain dapat dosa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, ini batal. Mulutnya dimasuk-masukin jari, atau kemudian udah tahu di situ ada bangkai tikus, ya tetap berhenti di situ biar muntah, ini juga nggak benar. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Buat wanita ini otomatis batal puasanya, walaupun itu tinggal 1 menit adzan, batal. Kemudian yang kelima, menjadi gila atau pingsan. Maka kalau udah nggak gila atau nggak pingsan, maka wajib puasa dan mengkodok puasa yang ditinggalkan. Yang keenam, murtad. Ramadan dapat seminggu murtad gitu. Terus dia melanjutkan puasanya sampai akhir bulan. Nah, ngapain kamu puasa? Kamu udah pindah agama. Ya kan wajib puasa. Wajib buat orang Islam, pinter gitu. Yang ketujuh, berniat untuk berbuka. Niatnya puasa, tapi di tengah siang mau ngomong dalam hati, aku nanti habis dulu mau minum. Tapi nggak jadi minum, puasanya batal. Karena niat puasa ini harus dilanjutkan sampai selesai. Kemudian yang kedelapan, merokok. Termasuk shisha, itu juga nggak boleh. Nah, yang kesembilan, jima bersenggama di tengah siang. Nah, ini tadi yang tak bilang. Selain wajib kodok, juga wajib bayar kafarah untuk membebaskan budak, jika nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, jika nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Yang kelima, di sini dimasukkan di pembatal. Di kitab yang sebelumnya nggak batal ya, yaitu hijamah. Beliau mengatakan ini ada perselisihan. Ya, hijamah tidak membatalkan puasa, sedangkan pendapat ulama yang lain, yaitu Hanabilah, hijamah membatalkan puasa. Nah, pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, pendapat yang rojih gimana kalau masih ingat? Ya, toh? Gimana ya? Kalau masih ingat nggak? Pendapat yang rojih gimana? Enggak. Yo. Maksudnya intinya boleh apa enggak? Kenapa? Kan ada hadis yang melarang. Iya, ijamah. Ijamah itu termasuk di situ donor darah. Nanti ini ada donor darah. Donor darah, fasdu, ijamah sama. Walaupun itu metode-metode yang beda, tapi itu dimasukkan dalam satu rumpun case yang sama, kasus yang sama. Boleh nggak? Nah, ada hadis yang melarang gimana? Dikomparasi gimana komparasi ini? Maka berlaku kaidah nasih wal mansuh. Hadis yang melarang sudah terhapus dengan hadis yang membolehkan. Gitu ya. Jadi wallahu alam mungkin ulama yang waktu itu membaca hadis yang melarang itu belum menemukan hadis yang membolehkan itu. Nah, sekarang itu sudah bisa dikombin gitu kan. Ternyata ada hadis yang membolehkan, ada yang melarang. Maka yang melarang di nasih oleh hadis yang membolehkan gitu. Nah, maka boleh dijamah. Ya, seperti yang dikatakan Yahya tadi, bagusnya dilakukan di sore hari biar nggak lemes. Dan bisa membatalkan puasa dengan mentahrij pendapat Hanabilah. Jadi secara umum pendapat itu nggak batalkan puasa karena keluar bukan masuk. Nanti nek masuk, nah itu batal ya, misal kayak infus itu batal. Tapi kalau kemudian kemarin di kitab yang lain, kalau suntik vaksin gitu, di tangan atau di bokong, nggak batal ya. Yang ke-12, inhaler dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Nah, ini diperselisihkan. Aroma juga diperselisihkan. Untuk jumhur ulama batalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah Malikiyah tidak batalkan. Pendapat kedua ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, maka benang merahnya atau komprominya adalah kalau itu
dimasukkan, benar-benar dimasukkan, diteteske itu minyak wanginya atau apa tuh, minyak anginnya itu batal. Tapi kalau kemudian cuma dihirup toh baunya, maka itu insya Allah nggak apa-apa. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.